Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah Masjid Al-Mu'minun yang semoga kita bersama oleh Allah dicatatkan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah kembali pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalimit Tayyib dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita memohon kepada Allah agar apa yang kita amalkan, agar apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan keridhaan dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan amalan ini menjadikan Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita pelajari tadafu'u al-hasanati was-sayyi'at. Bagaimana pergolakan, dorong mendorong, tarik menarik antara kebaikan dan keburukan. Artinya namanya juga manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada kita satu pintu yang tidak tertutup selama 24 jam. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu untuk orang yang berdosa di waktu malam bisa bertobat. Dan Allah bentangkan di waktu malam agar orang yang berdosa di waktu siang bisa bertaubat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari tempat
tenggelamnya. Jadi artinya sampai hari kiamat. Sekarang yang baru di malam hari ini artinya pada pertemuan sebelumnya pokoknya ojo kalah karo dosa. Iya. Bahasa Jawa ngerti semua kan? Atau saya perlu pakai bahasa Inggris? Tambah bingung nanti. Bukan Anda, saya yang bingung. Nah maka yang penting intinya jangan pernah kalah dengan dosa. Maksudnya apa? Dosa itu manusiawi. Tapi kalau kemudian panjenengan tidak punya keinginan tobat dan tidak tergerak untuk tobat sampai pada akhirnya benar-benar tidak bertobat, itu setan keplok-keplok. Setan tepuk tangan. Nah maka itulah kenapa setan itu nangis kalau ada orang yang tobat. Setan bilang, saya berdosa sekali, tidak ada kesempatan tobat. Sementara manusia berdosa berkali-kali, selama mereka mau tobat oleh Allah diampuni. Nah maka maksudnya jangan kalah itu, setiap kita berdosa, langsung cepat-cepat tobat. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya perbuatan baik. Yang mengiringi perbuatan buruk dalam hadis ini artinya dua. Nomor satu, amal soleh secara umum. Nomor dua, istighfar dan tobat. Sekarang yang baru di malam hari ini, tada alamatu ta'zimi al-amri wan nahyi. Ciri orang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah. Ini sudah kita singgung sedikit di awal pembicaraan. Jangan cuma melihat apa perintahnya, apa larangannya, tapi dilihat siapa yang merintah dan melarang. Walaupun terkesan berat, tapi kalau kita tahu Allah yang memerintahkan, budal. Nah itulah makanya ciri orang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah itu salah satunya apa? Dia tidak sekedar melihat perintahnya. Dia tidak sekedar melihat apa keuntungan dan apa mudorot untuknya. Jadi urusannya itu bukan transaksional. Tapi betul-betul dia melakukan perintah itu dan dia meninggalkan larangan itu karena dia mengetahui keagungan Allah Ta'ala. Dan ini berat ini. Keagungan Allah itu Pak tidak tampak di fisik kita. Tapi tampaknya di mana? Di dalam hati. Sampai kemudian banyak sekali kisah Ali ibnu Abi Thalib ketika mau sholat, apa? Ngeredek, gemetar. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab sampai kemudian baca ayat tentang adab, pingsan 3 hari. Antum cek itu hadis-hadisnya itu. Pingsan 3 hari. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang luar biasa. Ketika mereka ditanya, ono opo, kok lebay banget gitu loh. Kok tinggal sholat aja pakai ndredeg, tidak jarang sampai pingsan. Umar ketika membaca ayat sampai kemudian pingsan dianggap seperti orang meninggal dunia. Jawaban mereka satu, jangan dilihat sholatnya, tapi lihatlah saya berdiri sekarang di hadapan dan untuk siapa. Jadi kalau kita ngerti sholat ini untuk Allah, ya gak mungkin kaosan Pak. Untuk yang sedang kaosan mohon maaf. Aman-aman ya. Saya tidak ada niat untuk nyindir panjenengan. Memang arahnya ke sana pengajiannya ya. Nah maka, iya, kalau ini niatnya bukan sholat memang. Niatnya ngambil gambar ini. Nah maka, kalau betul-betul keagungan Allah itu ada di dalam hati, maksiat tidak akan berani dia. Ingat Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai kemudian ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Yang mau saya khianati kalau saya zina dengan kamu, itu Tuhan saya yang kemarin telah berbuat baik kepada saya. Ngerti tidak maksudnya? Jadi kata Nabi Yusuf, itu suamimu itu yang kalau kamu zina sama saya khianat sama dia, itu laki-laki yang kemarin memuliakan saya. Ini loh Pak, air susu tidak dibalas dengan air tuba. Kemudian dalam salah satu yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali yang naungan datangnya dari
Allah. Ada dua yang mirip dengan ini. Yang pertama, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Laki-laki yang zikir di waktu sendirian sampai apa? Subhanallah. Jadi kalau bukan karena Allah, dia nangis karena apa? Iling cicilan. Ya, atau perayaan sekolah anak gak mulih. Ya tentu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang laki-laki warajulun, artinya laki-laki di sini yo wong lanang yang masih normal. Da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina a'azzanallahu wa iyyakum oleh seorang perempuan, wajahnya cantik, jabatannya tinggi, punya segalanya, tapi laki-laki itu ngomong apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Nah, maka keagungan Allah ini yang menjadikan luar biasa. Antum pernah dengar tak cerita dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW tertidur di bawah pohon, kemudian pedangnya ditaruh di sampingnya. Kemudian tidak lama kemudian ada seorang laki-laki kafir ngambil pedang itu, lalu Nabi Muhammad dibangunkan dan pedangnya sudah terhunus, tinggal apa? Tinggal di ayun saja berangkat itu. Maka laki-laki itu bilang, ya kurang ajar banget. Keimanan. Meripatnya Indonesia dikira orang bahasa Jawa nanti. Jamaah kok di mata-mata nih. Loh, ini bahasa Indonesia ini. Ini orang yang kemudian matanya tidak tembus sampai akhirat, tidak tembus dengan keimanan. Sampai apa yang dia lihat Nabi Muhammad sendirian, tidak ada orang. Sehingga dia menganggap kamu tidak akan ada yang bisa nolong. Maka ketika ditanya, man yunqidhuk, siapa yang bakal bantuin dan nyelamatin kamu? Nabi Muhammad bilang apa? Allah. Dengan ucapan Allah itu, orang kafir ini apa? Nredek sampai pedangnya jatuh. Ini kalau yang ngomong kita Pak, Allah diguyub orang kafir ya Pak. Sopo itu? Tapi karena yang ngomong betul-betul mengagungkan Allah di dalam hatinya, sehingga kalimat Allah yang keluar itu, ini benar-benar kalimat yang punya power. Ngerti power? Betul-betul kalimat yang keluar itu punya kekuatan. Nah itu di antara ciri orang yang mengagungkan perintah dan larangan. Tidak sekedar melihat perintahnya ataupun larangannya, tapi kemudian orangnya apa? Orangnya itu betul-betul melihat keagungan yang memerintahkan dan keagungan yang melarang. Sekarang kita baca. Wa min alamati ta'dhimil amri wan nahyi alla yastarsila ma'ar rukhsati ila haddin yakunu sahibuhu jafiyan ghair mustaqimin 'alal manhajil wasat. Ciri orang yang mengagungkan perintah Allah itu adalah orang yang tidak berlebihan untuk narik rukhsah. Kita ini terkadang ketipu. Lek gak kegaringan yo ketelesen. Kita ini kalau masak nasi, lek gak pero yo jemek. Nah, maka seharusnya apa? Pertengahan. Maka dikatakan di sini ada hadis, Allah itu senang kalau keringanannya diambil, sebagaimana Allah suka kalau kewajibannya ditunaikan. Ingat hadis itu. Jadi Allah itu suka kalau keringanan dari Allah itu fasilitasnya kita pakai. Seperti antum sedang safar, boleh enggak orang safar tidak puasa? Boleh. Itu Allah senang dengan ketika antum tidak puasa karena antum mengambil fasilitas yang Allah beri, sebagaimana sukanya Allah ketika antum puasa dalam keadaan mukim tidak safar. Nah, tapi kemudian hadis ini kalau dibaca sendirian, ya akhirnya apa? Tatabbu' ar-rukhas. Apa tatabbu' ar-rukhas itu? Yang dicari keringanan. Sholat, keringanannya apa? Puasa, keringanannya apa? Umroh, apa? Akhirnya orangnya cari apa? Keringanan. Akhirnya kesannya agama itu, maaf ya, orang kalau senantiasa mencari keringanan, maka dia mengesankan di pikirannya agama ini untuk dia beban. Ayo, iya benda. Karena tidak mungkin ada keringanan kecuali apa yang diringankan itu sebelumnya terasa seperti beban.
Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran ini Allah turunkan bukan untuk mempersulit. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan agama itu mudah. Nah, tapi artinya ambil pertengahan. Karena orang yang senantiasa mengambil keringanan pada sampai derajat kering di sini artinya kebangetan gitu loh. Maka apa? Maka dia tidak berjalan lurus pada manhaj pertengahan. Lah nanti contohnya yang bagus di sini. Contohnya apa? Jamak qosor dan makan. Makan. Makan itu menurut Ibnul Qayyim, kenyang itu sekedar keringanan saja. Kenyang itu sekedar apa? Allah beri keringanan boleh sesekali like kebablasan keluarkan boleh. Tapi batasan makan itu yang penting tidak lapar. Ayo jujur, siapa yang setiap makan gak tahu sampai warak mandek? Ayo. Lah ini berarti ngikutin keringanan terus ini ya podo mbak ini. Jadi sebelum kenyang kita ngerti batas di mana kita harus berhenti. Itu ciri orang yang merdeka akalnya ini. Dia bisa mengendalikan apa? Kemauan nafsunya. Karena Rasul bilang kalau makan itu dibagi telu kan? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kita enggak. Lengkap sego kabeh. Iwake mek sakmene. Sudah tulis mulai keluarkan dikerok nggae centong gulune. Ingat zaman panjenengan kecil dulu. Kalau keluarkan diapain? Nah, itu dicontohkan oleh Ibnul Qayyim tentang apa? Orang yang senantiasa yastarsil, kenemenan kebangetan di dalam menjalankan rukhsah, keringanan. Mithalu dzalika, contoh. Ini langsung saya jelaskan saja, tidak perlu saya baca Arabnya, jangan khawatir bisa saya bacanya. Cuma kita mau mempersingkat waktu. Contohnya begini, ada sunnah kalau matahari di waktu zuhur sedang panas luar biasa, sunnahnya apa? Tidur. Ya apa? La haula wala quwata illa billah. Sunnahnya siapa panjenengan pakai tidur itu loh. Ketika matahari pas zuhur, itu matahari pas panasnya itu potato. Ya enggak usah dijelaskan, paham lah. Kalau ngerti bahasa Inggris ya paham. Panasnya itu kentang-kentang. Panas pol, kentang bahasa Inggrisnya apa? Nah ya sudah, Anda gitu aja diterjemahkan. Nanti saya ajari bahasa Inggris dikit-dikit ya. Sudah, maka sunnahnya apa? Menunda waktu zuhur sampai mataharinya dingin bahkan menjelang asar boleh. Itu keringanan. Tapi kebangetan di dalam keringanan ini ketika kerosok panas akhirnya yang menghalangi dia dari sholat bukan panas tapi malesnya sampai tembus waktu asar. Nah, itu namanya apa? Yastarsil fir rukhas. Dia keterlaluan di dalam mengambil keringanan. Contoh yang lain. Panjenengan tahu enggak dalam kitab Sahih Muslim itu ada Rasulullah pernah menjamak sholat antara maghrib dan isya, zuhur dan asar, subuh dan subuh tidak ada. Oh, tidak ada subuh, tidak ada jamak ya. Coba subuh ada jamak Pak, paling favorit itu. Dijamak terus itu ya. Sudah zuhur, asar, maghrib dan isya. Dalam keadaan tidak hujan, dalam keadaan tidak safar, dan dalam keadaan tidak sakit ataupun perang. Normal. Ya normal di rumah tidak ada kesibukan, tidak ada apa-apa. Tapi Rasul menjamak maghrib, isya, zuhur, asar. Pernah baca hadisnya ya? Dalam Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga dalam Sahih Bukhari muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar menjelaskan dalam hadis ini ada perbedaan antara kita dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah menjadikan jamak itu kebiasaan bendino.
Akhirnya dianggap bukan keringanan tapi apa? Syariatnya begitu. Maka kalau dibilang, ya saya sendiri tidak pernah tahu sih ya, cuma dari buku yang kita baca, dari cerita orang yang ngerti, orang Syiah itu kan sholatnya cuma 3 waktu. Jadi sholat zuhurnya itu mendekati adzan asar. Sehingga selesai zuhur, beberapa waktu sedikit masuk asar, lanjut sholat asar. Jadi zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Maghrib dan isya juga sama. Maghribnya di akhir waktu mendekati adzan isya. Sehingga selesai maghrib langsung sholat isya. Plus yang satu subuh. Nah, maka kata Ibnu Hajar, kalau mereka menjadikan ini kebiasaan, akhirnya keluar dari kata rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan menjadi apa? Kebiasaan. Ini yang tidak boleh kata Ibnu Hajar. Nah, maka Rasulullah melakukan itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu mudah. Dan menunjukkan sholat itu nemen pentingnya. Jadi sak repot-repotnya panjenengan jangan sampai tidak sholat walaupun harus sholat dalam keadaan di jamak. Kalau untuk kita siapa? Manten itu loh. Ayo. Manten ini kalau sudah pakai, sudah dirias, ya kan? Sudah dirias, dipaes segala macam, baju kemantennya sudah dipakai. Subhanallah, kadang-kadang melewati waktu sholat. Nah, timbangan nih gak sholat, karuan dia sholat dengan cara jamak. Dan hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan dalam madhab Imam Ahmad bin Hambali, tukang masak boleh jamak sholat. Antum baca dalam kitab literatur Hambali. Tukang masak, kalau masak bakso yoga. Pirang suwe masak bakso. Tukang masak boleh jamak sholat. Ketika apa? Ketika ditinggalkan untuk sholat, khawatir masakannya akan rusak. Karena ada masakan-masakan yang harus terus diaduk. Nah, maka dalam madhab Hambali boleh. Syekh Utsaimin bilang orang sakit pun boleh jamak. Dan ini mesti saya sarankan kepada orang tua yang sakit dan dirawat oleh anaknya, untuk ganti pempes dan nyeko itu di 2 waktu saja. Yang pertama, menjelang subuh. Dibersih seawak menjelang subuh. Nanti ganti pempes segala macam, mungkin orang tua yang sudah tidak bisa bangun. Ya semoga Allah muliakan kita semua, amin. Sudah, apa yang terjadi? Ganti sebelum subuh, suruh sholat. Setelah sholat beres, suruh istirahat, ditulang segala macam. Nanti lagi kapan? Menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Menjelang zuhur, kalau perlu oleh anaknya telaten, dibersih, dirapikan lagi, pempesnya diganti, diminta sholat zuhur dan asar. Nanti lagi menjelang maghrib atau setelah maghrib. Dia bisa menjamak antara maghrib dan isya. Nah, itu keringanan. Tapi kalau orang Syiah itu digawe bendino, dipakai setiap hari. Nah, sudah. Maka contohnya di sini ketika matahari itu sedang panas-panasnya di waktu zuhur, itu ada sunnah apa? Yastabrid. Ngenteni sampai mataharinya apa? Adem. Padahal ada sunnah yang lain. Apa itu? Yang sangat ditekankan. Afdhalus sunnah atau afdhalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal yang paling utama itu sholat di awal waktu. Bagaimana ini? Yang sini perintah sholat di awal waktu, yang sini ngomong kalau mataharinya panas, tundaan sampai mataharinya lumayan sedikit condong dan mulai dingin. Karena inti dari sholat itu khusyuk. Ojo sholat kalau matahari yang panas bikin Anda kehilangan khusyuk. Paham sampai sini? Nah, jadi itu kalau orang mengerti rukhsah, dia tahu ini menundanya karena apa? Oh, karena khawatir kalau kepanasan khusyuknya hilang. Khusyuknya apa? Hilang. Sementara sholat itu ruhnya ada pada khusyuk. Nah, daripada khusyuknya hilang, oleh syariat diberi keringanan untuk apa? Ditunda sampai agak sedikit dingin. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, masih pada contoh yang pertama, ini ada penjelasan tambahan dari Ibnul Qayyim.
Sholat ketika matahari sedang panas banget boleh ditunda. Bahkan sampai mendekati asar supaya dingin biar dapat apa? Khusyuk. Ini serupa dengan apa? Larangan sholat dalam keadaan ngempet pipis atau ngempet buang air besar. Walaupun panjenengan yakin sak kuat-kuatnya ngempet gak mungkin metu itu. Anda yakin gak mungkin apa bahasanya ya? Ucul. Ya, apanya yang ucul? Ya tidak mungkin, ya, kuatlah dia nahan ya. Tapi ketika dia sholat dalam keadaan nahan pipis, tidak batal loh Pak, tidak batal. Karena dia tidak pipis, dia tidak buang air. Tidak pula buang angin. Tapi apa? Dia kalau nahan tadi, akhirnya imam baca surat, dia tidak ngerti. Tahiyat langsung putus hilang. Sampai kawan imamnya kaget, oh pokoknya bom ya. Nah, maka daripada kehilangan khusyuknya, mendingan Anda kehilangan jamaah. Tinggalan jamaah tadi, Anda buang air dulu, selesaikan hajat Anda, baru kemudian mengulang apa? Sholatnya. Nah, dianggap itu keringanan untuk boleh membatalkan sholat atau menunda sholat dari awal waktunya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang khawatir ketika ada halangan, halangan itu akan menghalangi dia dari khusyuk. Kemudian contoh yang berikutnya dari Ibnu Qayyim. Contoh yang berikutnya, ini yang saya minta diperhatikan dengan baik. Ini yang kemudian terjadi banyak, bukan salah ya, tapi kurang tepat di dalam penempatan antara jamak dan qashar. Panjenengan kalau safar, ini kita ngomong safar. Berarti kalau dalam fikih Syafi'i ya lebih seluweh toko 82 kilo sekian. Kalau dalam fikih Hambali sudah dianggap Anda safar dengan bawa pakaian, bawa makanan. Nah, kalau panjenengan safar, panjenengan sholatnya qashar atau jamak qashar. Coba saya kasih waktu rapat dulu ya, monggo silakan. Jamak qashar. Ada yang jamak tok tanpa qashar? Ada. Coba. Saya angkat tangan, jangan angkat tangan. Wes, yang jamak qashar, angkat tangan. Ya, mayoritas ya. Insyaallah Prabowo semua berarti ini. Menang karena ya mayoritas. Ini yang jamak qashar, berarti dua salat disolati di satu waktu dan rokaatnya dipotong dari 4 menjadi 2. Sekarang yang qashar tok tanpa jamak, tetap zuhur di waktu zuhur tapi 2, asar di waktu asar tapi 2. Ayo angkat tangan. Yang qashar tok 1. Qashar tok 2, 3. Ini tenanan, ini bukan bedek-bedekan, ini bukan kira-kira yang benar yang mana. Saya tanya kebiasaan panjenengan. Kalau panjenengan safar seperti apa? Bukan yang benar yang mana. Gitu ya kalau safar ya. Qashar tok. Sip. Sekarang yang jamak tok tanpa qashar. Sholatnya zuhur asar jadi 1, rokaatnya tetap 4. Angkat tangan yang jamak tok tanpa qashar. Nah, sip. Semuanya boleh. Tidak apa-apa. Panjenengan jamak qashar boleh. Qashar tok, tunggu dulu. Panjenengan jamak qashar paham bedanya enggak? Saya jelaskan ya. Walaupun saya yakin banyak yang paham, tapi khawatir ada yang tidak paham malah bingung nanti. Nah, jamak itu jamaah menggabungkan 2 sholat di satu waktu. Itu namanya apa? Jamak. Karena jamak itu artinya menggabungkan. Boleh sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Boleh zuhur dan asar di waktu asar. Tapi ingat, kalau niatannya jamak takhir, zuhurnya dipindah ke waktu asar, maka wajib diniati. Khawatirnya apa? Kalau terjadi sesuatu, nanti Anda khawatirnya ketulis tidak sholat. Jadi kalau niatnya jamaknya takhir, di waktu asar atau di waktu isya, ya kan? Antara 2 itu, maka wajib diniati ketika masuk waktu sholat yang pertama. Jadi masuk waktu zuhur, Anda niati, ya Allah, saya niatkan sholat zuhur saya pindah ke waktu asar dengan jamak. Sehingga apa? Di waktu zuhur tadi,
Atau ketika sudah masuk waktu asar, selama asarnya belum habis, lah kok terjadi apa-apa? Mudah-mudahan tidak ya. Maka panjenengan dianggap sudah sholat. Minimal punya niat. Begitu. Nah sudah, itu jamak. Tapi rokaatnya kalau jamak tetap 4. Itu namanya apa? Jamak. Jadi zuhur asar 4, maghrib isya 3, 4. Tidak ada loh ya maghrib jadi 2, tidak ada loh ya. Saya pernah sholat di kereta. Subhanallah, zaman dulu sholat di kereta, Allahu Akbar. Ada satu orang kelihatannya Masya Allah ahli masjid kelihatannya. Saya suruh ngimam waktu itu saya masih kecil ya, umur 4 tahun mungkin. Percaya banyak. Sudah di Jakarta saya, jadi umur kira-kira ya sudah 20-an lah. Sudah, saya persilahkan beliau yang ngimami. Beliau bilang, kita jamak qashar maghrib isya ya. Saya bilang, iya. Sudah, pertamanya 2. Saya kira, oh isya dhisik iki, roto ajaib. Saya diamin. Terus selesai sholat 2 rakaat pertama, saya suruh qomat. Saya qomat lagi. Ternyata sholatnya 2 lagi. Bingung, iki lali, apa keliru, apa ilmu anyar iki. Bingung saya tanya, Pak, maghribnya kok 2 ya? Loh kan qashar. Tapi loh, maghrib kan tetap 3 Pak. Oh kamu belum baca itu, ada pendapat itu ada. Oke menentuk tapi jangan pian. Ya Allah, subhanallah Anda bayangin itu. Nah maka ingat kalau jamak hanya menggabung 2 sholat di satu waktu, entah di awal atau di akhir, entah di zuhur atau di asar, tapi jumlah rakaatnya berapa? Tetap sempurna, itu jamak. Kalau qashar belum tentu jamak. Qashar itu artinya dari 4 dipotong jadi 2. Jadi yang bisa dipotong yang 4. 4 jadi 2. Nah seperti zuhur asar. Tetap sholat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat. Nah cuma kebanyakan yang dilakukan qashar. Sholatnya digabung, rakaatnya dipotong. Nah sekarang lihat. Ternyata yang sunnah pada safar itu bukan jamak tapi qashar. Sunnahnya safar itu qashar. Berarti kalau sesuai penjelasan ini, saya katakan sekali lagi ya, ini bahaya live ini. Kalau sesuai penjelasan ini, maka yang betul, yang sesuai sunnah, walaupun yang tidak seperti ini bukan salah, tapi ini lebih tepat. Kalau safar sunnahnya diqashar tanpa jamak. Karena disebutkan oleh para ulama, qasrus sholati sunnatu as-safari. Mengqashar sholat itu sunnahnya safar. Jadi kalau panjenengan safar ada sunnah yang perlu dilakukan. Apa itu? Mengqashar sholat. Wa ammal jama'u fahuwa rukhsatun. Adapun jamak itu rukhsah. Kalau khawatir nanti waktu sholat yang berdempetan zuhur, asar, maghrib, isya mengganggu aktivitas Anda di tempat safar, kalau khawatir mengganggu, diberi rukhsah boleh di jamak. Sampai sini paham? Nah, maka termasuk disebutkan oleh Ibnul Qayyim, maka termasuk orang yang mustarsil fir rukhsati, keterlaluan dalam mengambil rukhsah, itu terus-terusan jamak qashar. Padahal tidak ada urgensinya. Waktu panjenengan di tempat safar nganggur. Safar ke rumah anak di Solo misalkan. Safar ke rumah anak di Solo. Panjenengan di rumah anak ngepel nggih mboten. Masak yo ndak, ngisi pengajian yo ndak, ikut seminar yo tidak. Artinya waktunya kosong. Lah kok dijamak qashar. Tapi sholatnya sah apa enggak? Sah. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau ngomong yang sesuai sunnahnya, saat itu tidak perlu jamak, tapi cukup menjalankan qashar. Dan itu yang paling sering dilakukan Nabi.
Nabi tetap qasar walaupun tanpa jamak. Jadi Nabi Muhammad itu ya sholat zuhur di waktu zuhur tapi cuma 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar cuma 2 rakaat. Yang lucu, walaupun kalau ngomong boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi secara ilmu nampaknya bertentangan. Qasar pakai qobliyah dan ba'diyah. Sholatnya di qasar, tapi sebelumnya pakai apa? Qobliyah sih ya, luru. Jamaknya bingung. La haula wala quwwata illa billah. Nah sudah, itu perbedaannya jamak dan qasar. Jadi kalau jamak, 2 sholat dengan rokaat yang tetap digabung di satu waktu. Kalau qasar itu adalah mengurangi dari yang 4 menjadi 2. Tapi dilakukan di waktu sholatnya masing-masing. Yang ketiga jamak dan qasar. Boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan penjelasannya Ibnul Qayyim, kalau jamak itu rukhsah. Berarti rukhsah itu diambilnya kapan? Ketika ada urgensi. Aduh, bahasa saya terlalu berat ya buat panjenengan ya. Urgensi itu apa? Ketika memang ada yang mendesak, ada pentingnya. Karena kalau panjenengan sholat di setiap waktu, khawatir nanti acara manteni malah ribet. Turung dirias, dialog sholat, ngini nanti acara macam-macam. Maka mendingan jamak dan qasar. Nah tapi kalau tidak ada urgensinya, ketika panjenengan safar, sunnahnya apa? Qasar tok. Kenapa? Menghormati waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu oleh Allah waktunya telah ditetapkan masing-masing. Contoh yang berikutnya. Contoh yang pertama tadi apa? Sholat zuhur ditunda karena matahari yang sangat panas. Sebentar, saya lanjutkan sedikit. Sholat zuhur ditunda karena matahari sangat panas. Karena apa? Akan kehilangan urgensinya sholat. Sholat itu urgensinya khusyuk. Lek kepanasan, khawatir khusyuknya apa? Hilang. Tapi untuk kita sekarang bisa dipakai? Lah. Kenapa tidak bisa? Dari rumah ke masjid pakai mobil. Mobilnya cetek, tek, tek. Adem. Masuk masjid. Adem. Nah, paham ya? Contoh yang kedua, antara jamak dan qasar. Sunnahnya safar bukan jamak, tapi qasar. Berarti jamak itu apa? Jamak itu rukhsah, keringanan. Kalau terus-terusan ini dianggap apa? Dalam tidak ada kepentingan, tidak ada urgensinya. Walaupun kalau ngomong boleh, ya boleh saja. Wong keadaan kita kan masing-masing tidak ada yang tahu. Kecuali siapa? Kecuali kita masing-masing tentu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, makanan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang makanan ini, wa min hadza anna syab'a fil akli rukhsatun ghairu muharramatin. Maka dengan ini contoh yang ketiga, orang yang makan sampai kenyang. Makan itu keringanan yang hukumnya tidak haram. Kenyang itu haram. Berarti sekedar apa? Kenyang itu apa? Rukhsah. Maka ingat Imam Syafi'i ketika mampir ke rumahnya Imam Ahmad. Dan itu cerita bukan dongeng loh Pak, itu ada betul, literaturnya ada itu. Sampai anaknya Imam Ahmad kaget. Yo, pasti guru sampean iki. Jadi sampean top markotop, mangan nih gak karuan. Loh, padahal kalau orang kita Pak, mangan gak karuan biasa. Iya enggak? Tapi karena orang di zaman itu ngerti, mangan wareg itu cuma keringanan, sehingga ketika ada orang makan sampai betul-betul wareg, itu bikin orang di zaman itu kaget. Gak ngerti ilmu ini. Gitu loh. Sampai muridnya, putrinya Imam Ahmad tanya, kenapa? Sampai Imam Ahmad daripada jadi fitnah, ditanyakan ke Imam Syafi'i, kenapa? Anakku itu perempuan tak ceritani tentang panjenengan. Sampai dia kagum luar biasa. Itu kemarin rusak semua. Loh kenapa rusak semua? Nomor 1, panjenengan mangan sampai wakeh. Nomor 2, panjenengan gak tahajud blas, masih yo sak rokaat. Jadi orang zaman dulu gak tahajud itu aib Pak. Nomor 3, panjenengan subuhan gak adek wudhu. Sampai sholat subuh gak pakai wudhu, disiapin baki air sama anak saya. Gak berubah itu baki air, gak berkurang airnya.
kata Imam Syafi'i, ingin mengisi perut saya dengan keberkahan. Tapi gak tiap hari. Nomor 2, kenapa saya tidak sholat tahajud? Demi Allah, karena makananmu yang berkah. Tadi malam saya menjelaskan satu hadis, saya tulis sampai 1000 faidah. Jadi karena nulis ilmu, dia tidak sempat sholat tahajud. Yang ketiga, kenapa saya sholat subuh tanpa wudhu? Demi Allah, wudhu isya saya tidak batal sampai subuh. Kita maghrib isya tatut-tatut. Mangane ini zaman pramuka ini, mangan telo gosong, mantelo sumalite itu loh. Tahu lagu itu zaman pramuka dulu? Apa? Mantelo sumalite, mangan telo gosong sama-sama kulite. Nggak tahu panjenengan lagu itu ya? Oh, saya kira itu lagu pramuka umum, berarti mek kasem bontok gitu ini. Saya kira semua orang se-Indonesia lagu pramukanya begitu. Nggak tahu ya? Oh subhan. Jadi waktu itu acara pramuka, api unggun, ketika apinya mulai kecil dilempari apa? Singkong. Nah terus ketika dilempari singkong itu sambil nyanyi. Mantelo sumalite. Mangan kasem bontok berarti. Nah sudah. Maka makan sampai kenyang itu apa? Rukhsah. Nah berarti ketika orang itu setiap makan mesti sampai kenyang, maka dia mustarsil fir rukhas. Dia orang yang terlalu berlebihan dalam mengambil rukhsah. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya, udaranya. Maka ketika orang memenuhi semuanya untuk makanan, maka dia telah mengambil rukhsah yang tidak sepantasnya diambil terus-terusan. Nah maka orang yang memuliakan perintah dan larangan Allah, cirinya apa? Nomor 1 tadi, memuliakan yang memerintahkan dan melarang. Ciri yang kedua, tidak berlebihan di dalam mengambil rukhsah. Nah insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hari ini saya izin ba'dal isya tidak bisa lanjut. Karena ngajak anak, ngajak istri, biasa liburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.